Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Al-Mukarram Abi, kita bersama atau disebut dengan Abiyah di sini, yang insyaallah malam ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan hadir beliau mendapat barakah kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Abiyah, dan juga kepada seluruh para tuan-tuan guru-guru kami yang sudah hadir pada tempat yang sangat mulia ini. Takdim hormat kami kepada Ketua RT beserta seluruh jajarannya, Ketua Permasa Tanjung Sengkuang beserta seluruh jajarannya, Ketua Sirul Muqtadin Kastafi beserta seluruh jajarannya. Istimewa kepada Ketua Balai Babul Khairat beserta seluruh jajarannya. Juga istimewa kepada seluruh para jamaah yang sudah hadir pada tempat yang sangat mulia ini. Insyaallah malam ini pengajian seperti biasa. Kita lanjut pengajian kita di malam Senin seperti biasa. Sudah sampai halaman 147. Maka pengajian malam ini seperti biasa kita bagi dua sesi. Sesi pertama Abiyah memaparkan materinya dulu. Kemudian nanti di sesi yang kedua kita akan buka tanya jawab. Bila seandainya apa yang ingin ditanyakan baik menyangkut dengan pembahasan yang ada dalam materi atau di luar daripada materi, maka insyaallah untuk menghematkan waktu langsung saja kita kasih kepada yang mulia Abiyah. Insyaallah waktu dan tempat Abiyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi ma fi darihi ya rabbal alamin wa zidna ilman nafi'an wa rahmatan wa hikmatan bis-salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sakit pada cari uang sehari gelap, ketemu uang 2 biji, pulang ke rumah tidur sebatang. Bagaimana berdiri uang yang maha buat kita terjemah berkata kita peng tersebut merupakan peng duanya gua rumah tiba-tiba tidak baik. Hanya yang dari baca ataupun tabuat dengan bahasa Indonesia, kitabnya dengan bahasa Melayu. InsyaAllah di urang yang kurang memahami apa aja, bacaan tempatnya di bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Cuman sebelum kita sampaikan semampu yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf di mana ada kekurangan kesilapan, karena pada malam yang mulia ini saya tidaklah lebih baik daripada semuanya. Bahkan di sini ada maha guru, ada guru saya, guru pribadi, yaitu Bule Abi Zainal. Di saat saya mondok ilmu masih dalam keadaan santri, beliau sudah mengajar di daerah Darul Falah, daerah almarhum Abu Abdul Samad di Simpang ini. Jadi pada malam hari ini yang sebenar-benarnya saya kurang berani menyampaikan. Kurang beti Tuhan. Bahkan hampa tak berapa itu ya. Cuman hanya ku izin ilung belum bantu baca surat patrol boleh. Jadi hanya sedikit gambaran pengajian seperti biasa. Pertama menyampaikan materi, yang kedua tanya jawab. Kan Pak Lung tanya jawabnya, Pak Bi dia salah dulu. Itu nak tanya Pak Lung. Dan pada malam yang mulia ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin kaum muslimin, Bapak sekalian, para guru-guru semuanya, dan juga kepada teman seperjuangan pribadi saya dulu waktu di Samarana, yaitu Tuku Sabar. Beliau saborok tahun dari Mudi, manawai mali wujud. Jadi awal teman kita tiga menolak, menolak itu tajam juga, sudah berangkat juga. Alhamdulillah Allah Ta'ala mempertemukan Lun, mempertemukan saya dengan sahabat teman karib, bahkan sama-sama waktu di Mudi merasakan pahit manisnya kehidupan di Sandok bersama-sama beliau. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini Allah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk duduk dalam majelis ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun min ibadah di sana. Duduk bersama orang menuntut ilmu agama walaupun kita tak paham,
hadir untuk mendengarkan, walaupun kita tidak bisa paham semuanya, itu lebih baik daripada kamu beribadah setahun. Alasannya kenapa lebih baik duduk sesaat dalam majelis ilmu lebih baik daripada beribadah setahun. Apapun yang ada ibadah dalam tahun itu, kenapa alasannya lebih baik belajar, menuntut ilmu ataupun hadir pada tempat ilmu? Alasannya orang yang beribadah tanpa ilmu itu sia-sia. Di saat kita sudah belajar, kita belum bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, masih ada nilai bagusnya di sisi Allah. Terlalu banyak hadis yang menyatakan, ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kelebihan ilmu. Lebih-lebih di tempat kita ini, di balai pengajian ini, ada 2 kitab. Yang satu kitab Sakinal, ini adalah mahanya kitab Jawi, artinya kitab besar. Di dalamnya Sabilal Muhtadin ini adalah nakal daripada beberapa kitab besar. Seringkali yang empunya ini kitab menakalkan pendapat yang ada dalam kitab Tuhfah, menakalkan dalam kitab Mughni hukum yang ada dalam kitab Mughni dan hukum yang ada dalam kitab-kitab besar yang lain kalau dari dalamnya. Tetapi kalau di luarnya, ini adalah karangan daripada Syekh Nuruddin Aradiri. Sebagaimana yang kita pahami, beliau adalah faqih lagi sufi. Dalam hal kita mencari ilmu, terkadang-kadang ada rasa bosannya. Di saat datang rasa bosan, maka niatkan dalam jiwa kita, ini adalah taubat yang sebenar-benarnya. Menyegedannya urang Aceh, oh yang tajak tengkui perihli lemai biata, kecuali tidak peluang. Nyo gedanya yang buat malamnya nyo awak pelung-pelung hidayah mendung. Kenyang ucapan menyegedanya urang kena tuang li Allah, oh yang tajak tidak ruk lampu bayar tau. Nyo ya hanam pom bahasa Aceh, bubayanya nak terjemah hidron-rok nak rongkun. Jadi oh yang tajak memang. Bahkan ada di antara saudara-saudara gedanya wateta ajak untuk belajar ilmu agama, nah yang berani mengatakan, saya datang ke Batam bukan untuk belajar ilmu, saya datang ke sini mencari uang. Kalau saya sudah mendapati uang yang banyak, kalau saya mau belajar lagi, saya pulang ke Aceh. Nyan haba bangai. Dan le punya terempuk yang tajik-tajik pegah. Buaya tai buaya melanyo, hai lu kujak kenop kon kujak beut kuat minta pe. Nyo karena hanape kampung kujak kenom ya kanape kuolok. Untuk kujak beut nyen pengodro. Itu tipu-tipu. Maka dalam hal mencari ilmu, kita akui saja terhadap kelebihan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kelebihan ilmu yang telah diakui oleh Allah Ta'ala sendiri. Seberapa hebat orang yang belajar ilmu agama. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tidak ada kemuliaan yang paling mulia, yang terlebih mulia daripada pengakuan ini. Dalam ayat ini Allah menyebut namanya, menyebut nama malaikatnya, selanjutnya Allah menyebut nama hambanya yang diberikan ilmu. Syahidallah, yang mengakui Allah sebagai Tuhan, yang pertama sekali siapa? Allah mengatakan anallah wala ilaha illallah, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Yang kedua yang mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sebenarnya siapa? Para malaikat.
Yang selanjutnya siapa? Wa ulul ilmi qaiman. Orang yang diberikan ilmu agama, orang itulah yang dipilih oleh Allah menjadi manusia-manusia terpilih nanti di dalam surga pada hari kiamat kelak. Maka berbahagialah di saat Allah Ta'ala telah memilih kita menjadi orang yang baik. Sudah dipastikan orang belajar ilmu agama baik? Pasti, karena ini bukan pengakuan pribadi. Rasulullah sendiri mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah masih sayang kepadamu, kalau Allah masih mencalonkan kamu menjadi orang baik, maka Allah punya cara tersendiri untuk sayang terhadap hambanya. Bagaimana caranya? Yufaqihu fiddin. Allah akan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala pilihkan, yang ingin Allah Ta'ala berikan kebaikan, maka orang itu akan dihadirkan dengan pilihan Allah dalam majelis ilmu. Maka berterima kasihlah kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Karena tak mudah menjadi orang belajar ilmu, tak mudah, benar-benar tak mudah. Dan sebaliknya, di saat Allah Ta'ala sudah tidak sayang kepada hamba, Rasulullah bersabda, wa min alamati i'radatillahi ta'ala an ibadih fastighaluhu bima la ya'ni. Kalau Allah sudah tidak sayang lagi, kalau Allah sudah tidak lagi peduli dengan hambanya yang ada di dunia, maka caranya Allah istighaluhu bima la ya'ni. Hamba itu akan Allah Ta'ala biarkan berada dalam keadaan dari siang berganti malam, dari malam berganti pagi, yang ada di hatinya cuman sesuatu yang tak berfaedah. Istilahnya adalah dunia semata-mata. Nyan berti ana waliku menyegetanya ana gena tuang lele Allah na cara droga Allah iban cara gepulale ngan etel huga. Artinya dengan sesuatu yang tidak ada artinya semiskal darah. Itulah dunia semata-mata. Yang jauh tapi punya kena God lagi hamba ada pegah benar. Ho yang tajah katanya tiga puruh oleh Allah Ta'ala dalam God. Punya kena jeroh kena selamat di merempuk menurut yang selamat katanya. Karena tanda-tanda Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala menyelamatkan seseorang daripada kejahatan untuk dihadirkan dalam kebaikan, Allah mempertemukan kita dengan orang baik. Yang terhurung yang God yufaqihu fiddin, orang yang paham agama, walaupun orang itu belum mengerjakan semuanya. Ente yang kata pegah, idra punya tepunyan pegah anak apa betih, yang cara ngepegah tu kebubutan. Ikan dah sejak pegah dia menjeredak. Nyan ngomong hana dagui lebih go. Nya hana perle tak pegah payang tha, urang drona ne buat kitab raya aji sebut. Kitab Syiarus Salikin. Raya dah kita. Syiarus Salikinnya kitab Ihya Ulumuddin. Niat aja udayah gelah 7 minam rempuk pun. Yang tak ikhlas 7 minam buat pada hari raya ni. Punya kitabnya gelah 7 ti. Merepuk buat kitab tofa badayah yang nabutnya anak-anak. Dan kerja mengaji ke majlis taklim lapar tu. Peng niu dan payah bayu beruh hanabe kompor hana payah blocok lapar tu dia. Mangat mana rumah. Berarti nyo ka bere, hai po bere, yak cok. Putrana ni boh merah ha. Cok ilmiah beri. Jadi tok nak tunggu di kampung berkah ke dayang. Hai je si daripada tathe kena tathe gede boka tanya ulung tayang Pak Gure ya di Tiro boh baduk truk ngepegah takkan nama tengah je mabiakan je tabai kamu nak trip membuat di jalan normal mendu dia ngepegah nak trip di at mendang keberkat. Hai tanya thì kau urang kaji gật nyo gelantor tak sembahyang sunat kemudian buka faslun ini pasal pada menyatakan segala sunat yang ada di dalam sembahyang
bermula sunat menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram, supaya sebut lidah itu menolong hati, dan sunat menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahannya, dan sunat mengangkatkan kedua tapak tangan daripada permulaan alif takbiratul ihram, dan hendaklah ada kedua tapak tangannya itu terbuka lagi dihadapkan kepada kiblat, serta dijarangkan segala jari jemarinya dengan pertengahan jarang jua, supaya jadi segala jarinya itu menghadap kiblat. Yang ditulis banyak turah di antara sunat yang bak sembahyang, di antara sunat-sunat yang ada di dalam sembahyang, antara lain disunatkan sebelum kita melanjutkan bahagian-bahagian terpenting yang ada dalam salat adalah melafadzkan niat dengan lidah. Sunat sebelum tamam dalam sembahyang. Yang pertama, maya tulis bak kitab lain ataupun bak kitabnya untuk di antara sunat sembahyang, tapi tidak termasuk dalam bahagian diri sembahyang, tetapi kedua-duanya itu dapat lebih mengelokkan sembahyang. Yang pertama azan sunat sebelum salat, azan dan iqamah. Yang kedua melafadzkan niat, sebagaimana yang telah biasa kita lafadzkan. Usalli, contohnya usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu sunat. Dan dia itu bukan salat, karena yang dikatakan dengan salat yang sebenarnya dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Antara takbir dan salam ada perbuatan, ada perkataan, dan ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan salat. Sedangkan usalli itu kita lakukan, kita bacakan sebelum mengatakan Allahu Akbar. Yang jadi masalah membaca usalli, melafadzkan usalli, hukumnya apa? Sunnah. Mamnya terjadi hanaku kun usalli bagi, hai kalau lebih pahala ben kun. Bukan kada warai reutan. Nah urang kepegah, nyan urang puna-puna, nyan kan semayang, hanak so pegah biji semayang. Usalli fardal maghribi, nyan kan semayang, karena mulai sembahyang dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyainan pun mulai sembahyang. Cuman yang gubernur oleh urang jamun, le nek gedayau. Yang pertama niat. Dua takbir. Le berdiri, buat Fatihah, butoi, bak urang sehat. Mia bak urang lumpuh, kiban tak pegah. Satu niat, dua berdiri. Satu niat, dua tidurlah. Hai urang lumpuh, kiban kena ada umang. Mia urang cedera kaki, urang menggila. Satu niat, dua duduk. Mangkang kapayah tak pegah natam baru. Nyat. Atanya tunggu betayak matat le katayo urang jaman gepegah lekenyan gepuantuk gepenatap ngan mudah kita memahaminya.
satu niat nang kejut na golongan daripada urang semayang niat di rumah semayang itu masjid yang gerondak lebelah boh tekongan nikoh pak jalan baru truk ke dia ke masjid truk ke dia Allahu Akbar hanan niat li kali rumah mana lagak sih sebab idam pak satu niat dua berdiri padahal ahwat takalan posisi yang sebenarnya niat itu letaknya dalam takbiratul ihram yang sedang dibicarakan bukan niat melafadzkan lafaz niat niat tidak bisa dilafadzkan karena niat itu di hati dan bukan bahasa hati pesik goresan yang datang begitu cepat ia kecepatannya melebihi daripada kilatan kilat contohnya kita yang kena rumah masing-masing ataupun na penginapan masing-masing ahwat tem ino walang detiknya dan ingat ke rumah road nya nak payah klek-klek intang dah hidupnya lapa hidup pintu nak payah log Google du keju itanya tanah niang rumah road walaupun jauh nyan lang detik dia mupat pintu road mupat hidup pintu mon meduboh jendela mupat hidup mon lang detik goresan yang laginya tapi yang kini artinya bayangan usalli fardal maghribi salasa rakaatin Allahu Akbar dalam niat sebenarnya salat itu sudah selesai cuman kita melanjutkan apa yang telah kita pahami melalui niat dan salah nemu pom terhadu kiban ditahan berarti ya biar dia dah semayang dan niat tau yang pita boh memang lah biar letak modern tu pula binya tidak tahu ke dia gembong kan nak kerja punya tegadi hana modernnya ni ngapai tahu ke dia relov ni tidak dengar dia gembong macam modern jumja waji hana payah jak pesawat jak jurul ke moh ora payah hana payah li sebab yang wajib jak wajikan tubuh hati punya tubuh menajih na darah sebab artinya kehidupan tubuh siapa ya tapi yang gurana urang pedih manfaatkan ena urang pedih asakit lakit kata ulama sesuatu yang telah jatuh pasti ada orang yang menerimanya tila butuh tabah adanya na urang jauh nyo pluk nyo lihat aja dia tanya kakosong tabah na urang jauh begitulah kehidupan yang ada dalam dunia maka yang tengah nepegah bagetanya melafadzkan lafaz niat dengan lidah artinya membaca usalli hukumnya apa sunat faedahnya apa supaya ditolong supaya tertolong dengan melafadzkan usalli hati yang ingin meniatkan apa yang dikatakan oleh lidah maya bahasa katanya kupuat ayat kena usalli ngat terbantu hati diingat di hati yang dibaca oleh lidah tapi baik salah baik mana ada yang Allahu Akbar ijak terbaju-baju sahaja long semayang berle maghrib le rakaat lu ada kiblat lu ikut mungkarna Allah Taala menyampaikan nafas dia juga dulu ijih niat bagah cepat le masalah yang le ramai urun temanya bak niat mana junung sebab susah kami hana gedang mana kiban cara ada niat babih niat iya tak boleh mah abih iya kalau abih niat kelemut ikan munjeng kelem gola macam mau niat hai kepikir mau grup dalam mondok lidah lupa tapi mana junung peh dalam ruang ya apa ya kepikir kayaknya niatnya kiban hai mana bang kacau iya kan keplay juga nawaitu rafa'al hadasil akbari ala jamil badanillah dan la tajalu mana wala tajalu bahada dikata sekali amadalunya iya itu juga golong teruk balillah dala kabeh iya padahal menyatatu na tayak beut nyo saboh gelah iya nyo kalih niat kalih mana untuk mana junub kalih tinggal tagai dapat sempurna mana cok iya nyo bak nak jara wajib bajul kumano junub karena Allah Taala panena karena pula ilmu
Kumano junub ada sekalian badan lung, hana ku pegah dia ada sekalian badan, narjana sak muka tu. Hana lah. Mia kamano mana ubah lek na. Nang kejet awat dia kata pahami, ilmu itu memudahkan amal. Yang kenyan berlete ya beut. Dam yer darda tanyo te ya beut kan, nyokon keju. Be anam hoja. Wah nak buah. Be anam hoja. Tama di majelis-majelis yang apa lain. Ma menau ajudan nian. Ku buat ni ya beut, ku yak pegadah stres ya. Tiuro di malam lang 3 minggu nak ada stres kita 2 malam kaje walaupun hana mati panjang malam. Nya ku gadah stres kita beut. Le urang tong buat gadah stres, le urang buat gadah stres. Buat stresnya ile terus fikir dah nang berlai. Kadu bi rumahnya di malam beut malam Seninnya pada minta-minta alatan ku bungong bibi anak sono. Tak dubiat juilai, tak cia je bubai karo ada baju-baju. Nyo kang anyo naik karo menjak karo berarti kara pulih. Mia kenayah berarti nyo kasadar. Kagak depuat kada depuat ro ada sakit. Dan buat sayang dek tanya kawak sakit-sakit lain je nya cara tadi. Cara kedanyo tak jok kami sebab mia releh di releh pulain lah, releh tanyo lah. Tayak beut le kedanyo. Tayak pegada mumang. Nyom tu lagi malamnya. Tengok di kurang mulut tai kena. Nyo kapuh di kurang lewat di masalah semuanya ada. Tidak ada manusia yang tak punya masalah. Makin lama kita berada di dunia makin banyak masalah. Yang jelas masalah pribadi, masalah keluarga. Pastinya. Hanya pegahana. Nabil iya, nabil listrik, olinya nabil kreditnya, kredit je. Kabun nama kata kita, ada tengok sini. Nyempoh lepas, nyenpoh aja. Kabun nama orang kata fikir kalau mendeh peng mataboh rupiah, modaleh dengan corona. Kempayang na juga masalah. Mantruk kena balik kan. Idron lale na dengar habalu, ilung lale ku pegah bangan ron. Na gadah memang kata pok aja. Datang ni nak pungo je lah. Kami apa aja. Tilaganya. Jadi dia yang buatnya relax, tatmainul qulub, dan inilah janji Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Adakah kamu tidak mengakui dengan kamu mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan kamu mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Tenang tengku urang pertimang agamanya tenang. Yang relah urang peluang beragama, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzankan. Jangan coba-coba lari daripada aturan Allah. Kalau kamu tidak ingin menderita, maka kembalilah kepada jalur agama. Kalau kamu ingin bertambah masalahmu, maka larilah sesuka hatimu. Ma'isyatan dzankan, keputusan Allah Ta'ala, hidupmu akan selalu dalam keadaan gundah, gelisah, dan engkau tidak akan pernah merasakan kedamaian. Kesenangan nyampai itu. Tenanglah hatiku. Coba beri tenang Allah. Kan peng beri tenang. Susah hiduplah hati. Hatinya apa? Ada Allah. Yang beri susah apa? Allah. Maka berlindunglah pada Allah. Susah kan karena hana peng. Tenang juga kan karena lepeng. Pakan tip itanya orang tak pegah di saat lepeng, alhamdulillah. Ahwate kah di peng saja dekah bermasalah. Yang kali kebah karo oleh Allah dan dalam Quran surah Al-Fajr. Wa idza batalahu, dan apabila manusia itu kami berikan kemuliaan, kami berikan nikmat harta, maka mereka berkata, Rabbi akraman, Allah Ta'ala telah memuliakan aku, tapakah kaya akan lepeng yang dekin-kin ho yang gejak rumah, tapi tiba-tiba bangkrut yang kekun Rabbi ahanan hana jelah Allah Ta'ala berkali ke dia kejak pulang ka teman yang meno teman yang medi kenyan masalah keberkah Allah baik kayak pada lehlung kala balla tukrimunal yatim. Permasalahan kamu mendapatkan, kamu tidak bisa merasakan nikmat yang aku berikan, bukan salahku kata Allah, tapi salahmu. Kala, jangan engkau menuduh diriku macam-macam. Bek pelin-pelan kata manusia. Wate mangan udip tak pegah lungkan akai. Wate hanagan udip kata tak pegah lung pihna kata. Kala, janganlah begitu. Balla tukrimunal yatim,
wala yahutu wala tahutu wala ta'amil miskin. Kamulah yang mencari-cari masalah. Kenapa kamu tidak peduli kepada para yatim? Kenapa engkau tidak memberi makanan kepada fakir miskin? Draw ada begat masalah. Oh, mate kau masalah, kamu dari Allah Taala pada draw ada begat. Maka legetanya dengan salat ini kita diajari untuk tahu diri. Hikmah sembahyang. Tinggal sembahyangnya letak aturan. Bahkan Allah Taala akan gede mendamai dengan masalah sembahyang. Tidak ada kata-kata damai. Kalau masalah puasa kita dalam keadaan sakit masih diozorkan. Boleh tak berpuasa kalau seandainya benar dalam keadaan sakit yang berat, digantikan puasa dengan fidyah, tapi tidak dengan sholat. Selama masih sehat akal, masih ada nyawa, kamu masih sadar, sholat itu tetap diwajibkan kaifa amkana, menurut kemampuan yang naba gedaya. Kenapa sholat ini peraturannya besar, aturannya besar, dan siapa yang sanggup melakukan sholat? Orang yang khusyuk. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu besar. Yang sanggup melakukan sholat tepat waktu dan benar dengan aturannya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Menyana urang dalam dunianya kepegah ya ke Allah tapi tan ke semayang, itu bohong namanya. Ngaya ke Allah tiba ngaya semayang tan yang ke yang penyakit yang kagak pengetro. Faedah semayang ke inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kekuatan salat dapat menjauhkan dirimu daripada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Antara lain fahsya kejahatan secara lahiriah, munkar dan kesalahan-kesalahan yang memang dianggap maksiat. Kalau kita telah mau benar melakukan salat sebagaimana aturan salat, insya Allah kita akan jauh daripada perbuatan maksiat. Di saat getanyo melakukan salat, tak pupuk temayang, tapi ikannya meriwang-riwang buat kejahatan, yang salahkan temayang, tanyo mau lebih ke temayang. Indang teh hana bere, yang berat hana bere, kita melakukan salat tak hadir hati untuk salat, tiada khusyuk. Pakan hana khusyuk. Nyami katanya yang pakan hana khusyuk, jawaban paling banyak yang dijawab dalam kitab Sirrus Salikin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, jawaban paling mudah untuk tanya cerna. Kalau kamu ingin hatimu khusyuk terhadap salat, hanya semata-mata hadir untuk salat, maka tinggalkan mencintai dunia. Kunci hana khusyuk bak bulu ke dunia. Kita tidak pernah merasa cukup yang telah diberikan oleh Allah. Kita selalu bermimpi ingin mencari lebih daripada yang telah ada. Selama akal pikiran hati kita kepingin lebih daripada dunia, selama kamu masih mencintai dunia sepenuh hatimu, jangan pernah bermimpi kamu dalam salat bisa menghadirkan hati untuk Allah Ta'ala. Pahami baju-baju menawa hidupku pakan menan nabiya apakah hailang kitab menan ke pegah tanya teh hana dadrod meyakeun awaknya dari mata turun ke hati, dari hati iperiwang ke mata memeriwang-riwang berapa tahu. Beda, alangkah jauh perbedaan orang awam, penglihatan orang awam yang tiada ilmu agama dengan penglihatan para sufi-sufi. Nya tidak pegah tupi, kan tupi, tak pegah na tupi. Lagi urung pegah kan terus hakikat. Nya kebaca kitab yang pegah hakikat, urung menghakikat hang kedong pegah. Nek kalah ada yang. Urung pegah je ke pegah remoh kan utuh, yang nya utuh, yang semoga, utuh hana ke pegah juga. Manya utuh pegah tan pegat, nyan utuh ban tabuh tebang. Ni yang kau jamun. Utang ban tabuh tubuh. Yang kena rawai.
Para sufi beda cara melihat, cara penglihatannya beda. Dari hati dihadirkan kepada mata. Kita orang biasa sebaliknya, dari mata turun ke hati. Kalau orang sufi dari hati keluar ke mata. Makanya orang sufi tak banyak kebutuhannya. Itanya puentang yang galak. Pengkan the jok le kritik. Pinah lekoh tak pakai lipat. Kalau dah udang ino takonyo pegat. Kalau tak masalah hebat dah putrut dahunnya. Nyo kalau beres kata galak dah pulain lah. Lek orang sufi kerja aku dah tipu saya ke belau. Yang you belau lihat tipu engkau kerja aku dah ke belau engkau. Dah you tengok kau ada jempli peng wari ber. Kan lebut kan utang lah. Makanya gedenya kepegang berat. Jangan tamak dengan dunia. Dan menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram, supaya sebut lidah itu menolong hati. Faedah membaca usalli duluan sebelum takbiratul ihram supaya tertolong hati untuk menghadirkan niat, bukan melafazkan niat dengan hati. Mesti terkadi Allahu Akbar latih tajalum temayang perle maghrib leherakan lu hadap kiblat lu imumkan Allah Taala. Itu bahasa hati, kan niat. Niat adalah perbuatan kalbi, buat hati yang buat hana pegah, buat cid. Kiban buat hati terbayang bang katanya, terbayang di dalam hati katanya. Inilah aku salat maghrib. Nyai tanya kan terbayang kiban salat maghrib leherakan. Kiban semayang maghrib lagi biasa semayang lain seperti biasa, seperti semayang yang lain menghadap kiblat. Bagaimana aturan salat maghrib? Sebagaimana aturan dalam salat lain, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada ruku, ada sujud, ada fatihah, ada i'tidal, ada tasyahud, ada salawat, ada tahiyat, tahiyat akhir, dan ada salam. Serendah-rendah khusyuk orang yang awam bisa menghadirkan hati untuk niat salat. Nyati urang-urang khusyuk. Allahu Akbar. Dalam hati itu lung semayang maghrib. Tahja lung semayang maghrib. Nya nanti nak berah ke kasat ta'rat ta'id. Dah kasat sahja. Ta'rat memberitahu. Ini bahasa katanya cekot. Artinya menyebutkan. Sahja lung semayang. Pegah semayang buat sebab semayang letak buat na luhu na tha na tubo. Tahja lung semayang luhu. Sembahyang luhu. Sembahyang kebagilah. Na semayang sunat, na semayang wajib. Sembahyang yang draw ke bubuk semayang apa? Sembahyang fardu. Sahja lung semayang fardu luhu. Kasat sahja. Ta'rat pegah puas semayang, puas perle puas kod. Ta'id tentukan salatmu itu apa? Adakah subuh, maghrib ataupun isya? Sahja lung semayang luhu. Kali ni Allahu Akbar. Man menyanyian tok pegah liati lihat kan? Sahja lung semayang luhu. Mah nak pegah perakan lagi. Kali ada ta'id luhu. Sahja lung semayang perle luhu. Lemat jam tagan. Sahja tabo kasat ta'rat pegah puas semayang sunat adapun wajib fardu pegah fardu. Ta'id tentukan salatmu itu namanya apa, karena salat na lima macam. Tak kelek dia Allahu Akbar langat itu long semayang perle lehu. Mah nak pegah perakan kau pegah malehu leherakan belah yang kelahu teh buat kahna rencana semayang tidak ada, kahna rencana salim dua rakaat kan. Long temayang berleluh berakaat memang buat menghadap kiblat. Mana rencana temayang kau dulu? Memang dekat ada engkau barat. Lillahi ta'ala mana rencana temayang kau mau? Anak Allah lah. Nyan geken sunat-sunat yang ada dalam niat, yang wajib dalam niat kasat ta'rat ta'id.
nyan kasat ta'arat ta'in lillahi ta'ala, mengatakan lillahi ta'ala karena Allah, nyan bermaksud kita hadir hanya untuk Allah. Ilahi anta maqsudi, ya Allah engkau tujuanku. Tanya lah dunianya kan ke duniaku, salah empuk. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Beda balik lagi tanya, dunia ke pernah ke tanya ke pernah ke dunia. Ditanya tidak ada dunia. Memang nalang dunia. Dunia diciptakan untukmu, sedangkan kamu diciptakan untuk akhirat. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu pada hari kiamat, maka bawalah yang ada di sini supaya kamu punya bekal di sana. Dalam hadis Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirat. Yang itu tengah tak pernah wati BO untuk tanam ke akhirat. Dan lagi tanya belah tak. Memahami agama tak semudah, mengenal Allah tak cukup dengan perkataan. Ada orang mengatakan sangat kenal dengan Allah, tetapi bahasa gaya hidup bagaikan dia tak bertuhan dengan Allah. Yang bohong. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Menyatanya mantang karena pulain. Cuma syiriknya na dua, na syirik zahir, na syirik khafi. Tayo pergi belajar. Gimana cara belajar? Pahami Allah Ta'ala yang ada. Yang lain semuanya tiada. Itayo ke yang murno, monya kata doa mumpung tipe 20, yang kamu tauhid itayo. Qiyamuhu bi nafsi, Allah Ta'ala terkaya daripada makhluk. Di sini juga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang la ilaha illallah gegoh ke bagi dua. La ilaha istighna, illallah ihtikar. Apa makna istighna? Terkaya Allah daripada makhluk. Apa makna ihtikar? Semua makhluk berlayar kepada Allah. Itu dia daripada qiyamuhu bi nafsi. Nyan mentang tak pahami, nanti umum dengu. Pada ada rencana daya arah lagi dia. Ibarat ada arah meruduk malamnya pernah ada bincang. Mana? Kan hanya tak ujudmu. Makrifat yang benar. Kan lumpau apa? Dan kan rabah. Hanya rabah aja tanya nyata. Maka orang zaman menolakkan awwaluddin ma'rifatullah. Nyan orang zaman nyan tahu bak mata zaman sudah ada pemahaman awwaluddin ma'rifatullah. Itu karena perkataan Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah, dasar agama mengenal Allah. Menyatakan dalam nagam zaman din awwaluddin ma'rifatullah. Awai agama Tuhan berdaturi bihana meriri kata percaya. Iman Islam tauhid ma'rifat pada tempat gekeun agama. Peut macam iman Islam tauhid ma'rifat. Nah, man peut atanya bakanya baru na agama dia. Mihana agama tak pegah-pegah na tak. Agama Islam buat mengkleh-mengkleh lagi yang dalam Islam. Kenapa? Kamu tak paham, tak ada makrifat. Iman Islam. Pertama iman, setelah itu Islam. Iman Islam, tauhid. Esakan Allah. Yang terakhir bu makrifat. Tak gabung pun baru agama. Awai agama turi Allah. Orang yang tidak mengenal Allah sampai kapanpun dia tak punya agama, walaupun dia mengatakan saya Muslim. Kemudian, hai tim. Jadi mandungna judul roy. Maka itanyo ngan tak sembahyangnya bacut-bacut tak hadir-hadir. Tak coba eleh pubutu ini sahaja lung semayang perle maghrib leherakan lo ada kiblat karena Allah Ta'ala sebisa mungkin tak hadirkan. Itu sudah dikatakan serendah-rendah khusyuk. Yang gayun niat sampai enak, kekalkan niatmu itu hingga selesai engkau salam. Nanda menunggu usalli fardal isya'i barakatin musaqbil qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hana tripta Allahu akbar. Langat ditanya tajalon tembayang pelensya barakan
Lo ada kiblat karena Allah Ta'ala. Artinya goresan lagi kita pegang bunuh niat lintasan hati. Terbayang semua bentuk salat. Kibanhi insya Kuduk ladi watir takut Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram itu adanya. Olehnya watir lagi kita yang kata hadirkan adanya. Budingan kata baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nya pergi jumpa lihat kita yang mengkam baca ju. Pu hukum baca Allahu Akbar kabira. Tunan pu hai ni hendak baca jeut. Yang god pergi buta baca. Pakat beru urang ilanya semayang. Main ke pegah punya hana tak baca doa tidak kan hana tahu pegah hana tak. Tapi dalam Al-Quran ke nekjing yang udah lama menulis ya. Tantun ngen alih takbiratul ihram. Alih takbiratul ihram menyai luar menulis alih takbiratul ihram. Nekalan dalam kurung firman Allah Ta'ala wa aqimus salah. Petra makna aqimus salah. Berikan hak salat. Dirikan olehmu akan sembahyang. Apa makna dirikan akan sembahyang? Pedang sembahyang. Apa makna pedang sembahyang? Juk hak sembahyang. Bedak koh-koh lagi dia. Giyo buat jarau, buat. Be orang hatena jarau hantar tembut. Orang haten kamu ilah ke hawa dekat dabut. Kita tapi hawa di hana tu. Dumpu mana? Olehnya dia baca doa iftitah. Doa iftitahnya hak sembahyang. Nabi hana pernah nak ubah doa iftitah. Pakan katanya. Berdak ubah. Yang kekun orang yang cuma bahagian daripada sembahyang. Orang cuma sembahyang. Orang korupsi doa sembahyang. Jadi dia akan pengtau sembahyang pun. Jadi orang mati laganya. Di saat kita tidak menunaikan semuanya yang ada dalam salat, apakah itu sunat, abaan, hay'ah, rukun, semuanya, di saat ada yang kita tinggalkan secara sengaja, maka berisiko yang janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, jauh daripada harapan. Pakan ketanyong haitim gad-gadakai. Yang pertama kucung ketanyong hanagat bere. Pakan hana bereh kucung karena hana tak tempu bereh menduk. Nak mendeh kata baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard sampai dengan Nabi la syarikal inna salati udah pupah-pah baca baik takkan inna salati hana mutasyadid inna salati kemudahnya mudah salati ya damai mutakallim kemudah ini inna salati bahwa sesungguh salatku menyatakan inna salati nalih lam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu tak pahami katanya baju-baju olehnya buta tim baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim segolam tak baca bismillah nyan hak semaya. Menan yang keperluan Nabi tanya oleh Jibril. Kenapa? Allah duduk bagdanya kamu lain. Dan kekalkan niat itu sampai selesai salat. Artinya wadah takun dia katanya bismillahirrahmanirrahim. Beringat nyo Fatihah. Hukum Fatihah apa? Wajib. Oleh tak percaya. Kau selesai Allahu Akbar. Dan rukunnya beringat nyo rukun sembahyang. Ini adalah bahagian yang penting daripada sembahyang. Sampai dengan tak halip bertata-tata. Ini adalah rukun yang terakhir daripada sembahyang. Nyo yang gekun hadir hati. Artinya tanya hana lale. Yang gekun lale, puan yang tak membuat lagi tanya hana ketai. Tengah tak baca Allah Akbar, tengah tak baca Fatihah. Kainakah min masjid. Macam air belum kena. Buat kena. Dari wang lain lembat hal. Adapun tengah dua tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullillah. Ija'nya qur'an wala dhalli. Jawai. Tengah tak semayangnya hana teteh. Pakan hana teteh. Getanyung hana pernah terpikirkan
yang kita lakukannya adalah perintah Allah. Nah kemudian Nabi ini berapa? Di saat engkau lakukan kebaikan, hadirkan dirimu sendiri berdiri pada posisi ihsan. Apa itu ihsan? Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinilah kita sedang menghadap Allah. Selesai. Kehendak dari Allah, Allah kepantau dia. Allah degeu dia. Nyan lagi nyan diu. Oleh nyan wadah takbiratul ihram, guyu berjarau. Etna tabut mengakeun dalam kitab Hatwa Mangkiben. Bertentangan dengan dua bahu. Posisi tangan pergi yang sunnah hukum. Kita ada orang tali lagi tengok kan. Mungkin tak dia. Kaki ya. Baik mana orang ada. Dia orang kena main tilai. Kau habis lah hilang kah. Iji antara kaki wiya dengan kaki unang terjengkai. Nak payah tak timpat ben kamu mang lah dia. Hampas nanti malam penjual leno yang lagi kedihnya kau itu. Nah orang tang yang lagi yang pak kepupas bertimang tangan kiblat. Okey. Menya inoi batam tadeng aturan sembahyang menghadap Kaabah. Kiban menghadap Kaabah, berdeh Kaabah. Mai batam tadeng na Kaabah. Pati dua Kaabah kok pada kaum terlain ni. Tapi orang yang arif tak nyentuh ke yang Kaabah. Ladzat orang sembahyang ke Kaabah. Angkanya punya kenambang baik nak ubah nak umrah juga. Ngatang yang Kaabahnya kita bentuk dia pura wadah pegah adanya mustaqbilal kiblati. Kaabahnya dah depan dah. Tengok hadiah nali dengkui pegah Kaabah kau je ti dia. Ai tengok orang nam hoja. Nyen kaki katanya kaki wiang dengan kaki una terjengkai yo. Kabere kali tedeng kaki kasiap bet tapang no oleh bet berebut dia biasa tenang artinya persiapkan diri dia untuk sembahyang kabere mendung ka selesai olehnya mau ketika ditanya baca doa tanya baca bewe ada keberah dia baca kulun rabbina tapi dia makin dah baca makin berat tu lain je tengok yang je dah kemalon dalam sembahyang ada kujuh dah apa nya tengah dah sembahyang tu hipungun dia tiji kaija gede oleh nya tengah dah sembahyang le tengok pas pedu ada ji nyendeuh mendung kacau yang kata sembahyang kacau dia cesong jadi jarau katanya positif pun lagi yang biasa ham tak relax sebab sembahyangnya relax dulu. Pergerakan yang ada dalam salat adalah pergerakan untuk menetralkan semua urat-urat yang terkunci. Yang nanti rukun antara kepegah ke rukun bupah posisi jaro bupah bupah baik sampai mengkilah dan baik dia turn hak semayang lagi yang kagak pegat di Rasulullah. Man pada depan Nabi kepegat laginya. Hai mono, tanya hana mutiro pe hana merempok dengan Nabi dia awak yang kapegah laginya pe hana merempok si. Mai Nabi nak keun sallu kamara itu muni usalli ka sembahyang le awak terus lagi elong sembahyang man kiban hi Nabi sembahyang nah sahabat tukang kalon kana buci kita nyo tukang ni tak dengar mentah teman dengan sahabatnya dia biar nama nampak nah kita empat kadang salah kitabnya mai salah kitabnya kagak ada kan buku sampingan orangnya mantan terjaga usia je ratusan tahun tapi punya buku tak ikarang-karang lainnya yang tiga terkait nak ulun baca kadang melakukan orang ada tak berjarah dia kalau ada kan usalli fardha nya mata katanya bekal lurus kedih poila kedih benda dia usalli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblat nya tak ikut imam dak ada makmuman lillahi taala Allah nyombut tenten hana mayang dah hana Allah kan menentai si menyentai si tarik tangan lurus nyentai si nyokan menyentilai dia biasa Allah dan baik mana itu Allah dia awak tarik tenaga dalam atur pernapasan hana ya Allah nyo nak jaronya ke ba nyo anak punya bukan anak jaro inang nyo
bertentangan dengan kedepok. Ibu jari bertentangan dengan nya putrai ke. Ni bahasa Indonesia apa dah kun? Ber? Paninya nak geli nyuang. Tapi 17 tahun kai batamnya nak jelas. Apa kena? Purana ni. Nya bahasa dah nyu na bahasa Indonesia bedoi. Nak kerja de bahasa Indonesia dia pegah kata dah. Pokoknya mah. Nyo kana contoh. Nyo ya hana dia bahasa Aceh jing yang kena nyo mah. Nyan na payah bersentuhan hana. Allahu akbar. Wate kadruk bakbar mata tanyo pina dari ke gedeh biung yang bak tempat sujud. Intang tak perlu ulai ada sujud. Inan tak perlu talak yang kena ni. Allahu akbar. Nyo kata perlu nya mata ka kena. Nya tak baca Fatihah putra yang tak baca doa yang tidak nya mata tetap pina. Ana pina. Ana nging sampai. Bentuk dia mana? Terus urang sampai. Nya ku popai dulu semua. Tithan ku cuma angguhan ku cuma. Nah urang katanya hai dengku punya tegedi dah semayang itu han ku cuma ku punya kelam sepul. Makai bantit ku pun dalam lempu. Pak. Ku cuma punya dalam lempu. Nyen makan dalam lempu bak mata te hurung pergi. Dum lampung anti mah. Maka ji sunat nan depe. Gesunatkan untuk pakaian salat jangan banyak warna. Ya, ni hojah. Jadi bek bajenyo, bek bajeji, bek leutan warna yang lagak warna putih, musalla putih, olingan baje putih. Tapi menyeteke di banyak warna, maka matamu akan selalu membaca. Dan makruh memakai pakaian yang warna-warni pada salat jamaah dan juga salat hidraw menyedih daging kedua tu. Hem terkedinya mana kan? Nyoi jaluk. Rukun yang kena. Mana? Si ikun kerawai. Nyan bak ruang ketanyo nam tulis nam menggambar Mato Herli. Nyan awak dang ilikun kai parisa. Kita hampa. Nyai tanyo ilikun kalau tak kek tang nanya nanti mang. Nyan tahu tanggung jawab awak pakai baju warna. Menanti leurina, baik dia pakai lukum burudin. Buku rukum terbordil yang kena bungong-bungong tu macam-macam. Nyan udang hitam pek telah kepakan lagi nyo bungong nam dia lagi nyo kucuk. Nyan hana kucuk kok gara-gara bungong lukum tanyo tanggung jawab. Oleh nyan wadah tak peduk jaro. Allahu akbar. Abih bar jaro berkaitan nyampai itu. Itu leher ning anak jaro iup mom deh. Iup puting susu yang ini. Allahu akbar. Budak kena ubi becut. Nyo jaro yo regam jaro nyo. Tina belhu. Yang lain regam. Tina belhu. Mengisyarat mantum anggota tanyo terkunci kepala lagi nyo. Lain baik bergerak. Yang lepasnya ini hanya hatimu yang lurus untuk Allah. Hana yang kuriang yang kalian kepegah lagi kitabnya kalian sip alatan mendu. Mana uri puduk jaro kanino kok pati puduk. Ina tiju ke dah. Puduk jaro kenopo hukum. Tuna hana putren le biji kan yang hukum berai. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hana totam. Yang baik mana? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Nyo benda kamu gerak-gerak jero. Putren tiblah tumpang kiing Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Tapi nyo baik nak praktek ber. Dikira titat nendre. Nah awak puduk jero ina. Nah Allah. Oh. Nya golong deh dah kebiji hantar jedang kita samping gadah betul. Nyan ada yang lagi-lagi nyan itu konyol.
mungkin Nabi ada ke semayang ke pelumah mak sahabat pun ke kau antang na urang kena po hanang. Jadi nyo ino nyo tabe-tabe ino jarau kipan posisi jarau wati tabut nyo yang kebegah benar yarhal nya dalam bahasa Arab kebegah giyuh ble Allahu Akbar. Posisi tangan gekenuyuk makruh genggam kabdu tapi ple irsal dan geyuk penjara baik mana api longgar lagi biasa. Allahu Akbar. Pu alasan geyuk belah jarau supaya dada anggota termasuk bandung jarau katanya menghadap kiri menghadap kiblat nyan etnang tak kaya tujuan geyuk makruh makruh menutup pu mana menutup menutup hana taplek hana tapahak regap melainkan karena odor karena odor hai kiban dan buka edanyo jarau te kasiko tengah sakit nyo odor ke adapun na sesuatu pulain yang membawa kepada hanjir taplek nyan gebumaa berarti pahala gedanya tetap lagi biasa dan hendaklah membetulkan kedua hujung ibu tangan kepada kecepong dia kau dulu kecepung telinga kagaknya anju home yang bahasa Indonesia nya kagaknya nyakang ke home dan disudahkannya mengangkatkannya kedua tapak tangan itu serta kesudahan takbiratul lagi ada pegah gunung berarti punya kabeh Allahu Akbar pajan taputren jarau trobar bekai tren jarau jadi tidak niat gunung be awai ni ngan takbiratul ihram yang god menyertai dari alih dan niat segala trobar bekan yang mengulang-ulang niat kena tanya urip Allah kena namna nyandek naga pengaturan kipanti urang yang ulang-ulang takbiratul ihram nyo kapori lu wallahu mantap ayo dari ada monde urung ro kan tip dengar ro bukan ni kadua uro 2 malam 20 minit hanya dengar lu nang kerja hana lundu biar hana lundu biar kata jadi tu kuno jempo dua yang dulu dia kata dengar lu di tengah hibah maghrib dengar dia temannya kan baik dapat tubuh yang rehat baik dapat hadat tai terahat kalau ada dua tiada kata tahu membunuh anak pegali tapi betina 2 jam na tanya jawab mia dekedi na tanya jawab mungkin 15 menit tapi ya berarti positif lupa nyo positif lupa 15 jam ro nak positif lupa kan ya kau do yudi tapi awai no je itu meja ini gua kaget ya, alhamdulillah malam ini sudah sama-sama kita mendengar paparan daripada Habiyah yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan barakah kita semuanya. Kemudian selanjutnya kita memasuki dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, baik yang menyangkut dengan pembahasan yang dibahas tadi oleh Habiyah atau di luar daripada tema. Insyaallah. Dimulai daripada pihak Bang Darman, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Saya menanyakan di luar daripada
pembahasan, cuman tak jauh-jauh. Ya. Tadi guru kita menjelaskan tentang waktu sembahyang itu pikiran kita kemana-mana, itu di dalam sembahyang. Yang mau saya tanya, bagaimana kalau kita lagi berzikir? Di saat kita bermula, waktu permulaan berzikir kita khusyuk. Karena kita zikir itu banyak, mungkin lebih banyak lah, lumayan banyak. Tapi di tengah-tengah atau sebelum sampai ke tengah atau mau dekat terakhir, mulut kita bergerak terus menyebut seperti itu. Namun pikiran kita lari ke tempat lain. Apa itu kita berdosa? Apakah kita mendapat pahala? Sekian, terima kasih. Nanti ada satu lagi. Sekalian terus. Ya, langsung Ini yang kedua. Ini karena saya pribadi dan orang lain juga mungkin bekerja juga. Saya pekerja. Jadi di dalam lingkungan kerja saya itu ada satu perusahaan yang saya ikut, dan ada juga yang lain perusahaan. Ya. Di perusahaan saya itu banyak makanan. Jadi perusahaan banyak menyediakan makanan untuk kita makan, untuk orang-orang terutama untuk kita ini. Ya. Tapi tak habis, banyak itu. Namun kita sering kasih kepada orang yang bukan perusahaan kita, karena mereka nggak punya, kasihan kita. Kita kasih kepada mereka. Nah, apakah berdosa kita memberi itu? Dan apakah kita mendapat pahala memberikan kepada orang lain umpama mereka bukan orang muslim? Ya. Sudah Bang Herman? Sudah. Ya, insyaallah. Ya. Ini udah hari di sini. Ya. Jadi berzikir ini saya coba jawab. Untuk lebih sempurnanya nanti disempurnakan oleh guru kita bersama. Salat yang gak khusyuk, Allah tidak akan pernah peduli dengan nilai salat orang yang gak khusyuk. Itu kalau seandainya kita udah lama belajar kitab Syiarus Salikin, berarti sudah sampai permasalahannya tentang masalah salat yang gak khusyuk. Bahkan orang yang gak khusyuk dalam salat akan ditimpa masalah macam-macam. Kalau orang mengatakan kalau kayak gitu saya nggak mau salat lagi, itu lebih bermasalah. Karena dalam aturan ibadah, walaupun tak ikhlas tetap lakukan sampai engkau khusyuk. Sebagaimana orang setelah bertobat terjatuh dalam dosa, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi. Sampai kapan kita berkelanjutan kayak gitu? Sampai kita bosan melakukan maksiat. Artinya teruslah bertobat walaupun sering berbuat dosa. Walaupun kita nggak khusyuk dalam salat, tetap lakukan salat. Karena di situ masih ada perintah imtisalu awamirillah, kerjakan perintah Allah. Udah. Ini masalahnya zikir. Kita berzikir, hati kita kemana-mana. Mulut kita mengatakan la ilaha illallah. Mula-mulanya kita bisa aman, hati kita aman. Paling tidak hati kita mengikuti sebagaimana yang diucapkan oleh lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati juga mengatakan la ilaha illallah. Walaupun kita nggak bisa mentafsirkan makna daripada la ilaha illallah yang sebenarnya. Maka dalam hal ini para alim ulama termasuk Imam Nawawi membicarakan masalah pertanyaan ini. Bagaimana jawaban pandangan beliau? Kalau kita membaca Al-Quran kita tak paham artinya, kita terus membaca, mata kita melihat, kita ingin mentadaburkan, kita nggak bisa, bahkan hati kita kemana-mana, masih diberikan pahala. Berbeda dengan zikir biasa yang mendapatkan pahala, yang bisa menghadirkan hati sebagaimana diucapkan oleh lidah, la ilaha illallah. Kalau makna harfiahnya tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sampai pada angka yang entah keberapa, kita menerawang, pikiran kita kemana-mana. Berdosa kita enggak? Tidak.
tetapi adab itu kurang. Kalau seandainya kita biarkan terus menerus, nanti baru berdosa. Dosanya kenapa? Karena kita meremehkan perintah. Lama-lama salah. Nah, kalau seandainya kita telah berusaha untuk hadir hati di saat zikir, tapi tetap hati itu berjalan kemana-mana, di saat kita udah sadar, balik lagi. Ini malam ini kita mau berzikir misalnya 100 kali, pada angka 60 sudah mulai kita sadar kembali pada angka 80. Bagusnya yang 20 ini kita ulang balik, supaya kita terbiasa untuk berzikir dalam keadaan khusyuk. Dosa, kalau seandainya nggak khusyuk ada berdosa? Tidak. Tetapi kalau seandainya kita biarkan, yang penting kita berzikir, cuma lidah yang berzikir, sedangkan anggota lain tidak, berarti kita tidak ingin memahami apa daripada makna la ilaha illallah yang sebenarnya. La ilaha illallah bukan sekedar la ma'bud illallah, la mawjudu illallah, bukan sekedar itu maknanya. La ilaha illallah, la ghaniyun illallah. Ghani itu sifat Allah. La ilaha illallah, tiada yang terkaya kecuali Allah. La ilaha illallah, la qudrata illallah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. La ilaha illallah, la nahyun illallah, tidak ada yang bisa melarang kecuali larangan Allah. Maka makna daripada la ilaha illallah kalau seandainya kita kumpulkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku akui kecuali Allah. Engkaulah yang sah memberi perintah kepadaku, engkaulah yang sah memberi larangan kepadaku. Apapun perintahmu, walaupun kecil, walaupun aku gak suka, tetap aku kerjakan. Apapun yang namanya laranganmu, walaupun aku mau, tetap akan aku tinggalkan. Jangan melenceng. Mulut kita la ilaha illallah, perbuatan enggak. Itu berarti yang kita berzikir itu kita belum paham. Kita diperintahkan sampai dengan paham. Jangan ambil kesimpulan, oh kalau kayak gitu saya nggak mau lagi berzikir, karena nggak ada faedah. Tetap ada faedahnya. Faedahnya di mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca yang benar. Jangan mengejar angka, akhirnya ada kalimat yang hilang. Ini bahaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La itu panjang. La, lam alif kan panjang dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya keluar dari dada. Untuk menghentikan ha, maka ada kalimat il, hamzah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hentikan makhrajil ha dengan hamzah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat, nanti la ini lagi tidak panjang dia. La ilaha illallah, 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 illallah. Kan penajuh dan nyomonya. Mai long latih kula. Yang meratib latih mendang betikang kantaho, belik lau. Hah? Oh hansip napa? OBBT. Mana? Kan salah. Idanya mana bakta ibadat, kita dalam beribadah, dalam berzikir itu kita harus tahu aturan. Orang berzikir, cicoknya koron ucap. Bayana budro. Orang berzikir itu duduknya kayak gini. Nampak Pak? Lutut kita gini. Tangan kita disuruh taruh di sini. Ini bagi orang yang mula-mula berzikir. Apa ini? Punggung kita lurus. Jangan bengkok kayak gini. Adabnya menghadap kiblat, pakai baju yang bersih, kita punya wudu, kalau bisa bakar minyak. Bagi orang yang nggak takut datang hantu. Sebenarnya memakai wangi-wangian dalam zikir itu untuk menghadirkan para malaikat. Di mana ada majelis zikir, malaikat itu pasti hadir, pasti ikut dia. Para malaikat itu hadir. Jadi tarangan kita kayak gini, mata kita lurus ke depan. La ilaha illallah,
La ilaha illallah. Kok bisa geleng-geleng kayak orang datang ke digi? Gini-gini. Enggak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa illallah berhentinya di sini? Karena yang diarahkan hadirkan Allah di dalam hati. Paling tidak hadirkan dulu namanya. Maka ikuti lidahmu dengan matamu, lihatlah ke hati, ke arah posisi hatimu. Duduknya gini, nafas kita yang normal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat, ada yang hilang, ataupun ada yang diperintahkan panjang, akhirnya pendek. Berarti nanti berpindah dari la, kalau la yang lam alif ini namanya lam nafi, bermakna tidak. Kalau la yang tak panjang nanti lam amar, bagaimana jadinya? Terus la ilaha, bukan ha, ha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kita baca terlalu panjang, kalau seandainya makhrajilnya kita jaga, makhrajil hurufnya kita jaga, tetap bacaan kita benar. Contoh, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tapi menyeidinge le urang di luar kahanam pule nyampe pule. Maka ditangi urung berzikir tajam li mule li kan tapi tajam hana gambara hana rehi kan le pun re idang katala. Nah huruf yang kada lagi urung kena la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamateha padahal yang menyematiha ubiraya hok ada ubiraya nama ho dan tebu. Ilahun la ilaha illallah, la ilaha nyan hanya ilaha Tuhan menya la ilah nyan ke hanagi wakah kan mengejar angka tapi mengejar benar. Nah, lebih baik sedikit benar daripada banyak salah. Tadi pertanyaannya, kalau seandainya kita nggak khusyuk hati dalam berzikir, menerawang kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, mulut kita mengatakan la ilaha illallah, bagaimana hukumnya? Adakah dosa? Tidak. Tetapi kalau seandainya kita anggap tidak ada bermasalah, itu baru kita bersalah, mempermainkan kalimat zikir. Yang kedua, kita kerja di suatu tempat. Pada tempat itu biasanya ada disediakan ala kadar makanan. Di saat waktu rehat ada makanan lah. Ataupun di saat kita lagi makan, ada orang yang juga kerja, tapi nggak sama tempat kerjanya sama kita. Orang itu nggak bawa makanan. Kita ambil ini makanan, kita kasih untuk orang itu. Boleh apa enggak? Ini yang perlu kita jelaskan dulu. Makanan yang diberikan oleh yang empunya pabrik ataupun yang empunya pekerjaan, kita cuma pekerja di situ. Makanan yang diberikan itu milik kita pekerja atau yang milik kita yang kita makan. Yang enggak kita makan nanti diambil lagi sama pemiliknya. Ini masih jelas dulu, baru kita tahu bagaimana hukumnya. Tapi biasanya yang sudah diberikan itu, yang empunya makanan tidak lagi peduli mau kamu bawa kemana, itu hak kalian. Kita membagikan. Kalau seandainya kita nggak mau bagi, itu akan mubazir, tidak ada yang makan. Kita berikan untuk orang yang lain. Boleh kita bagikan untuk orang lain, tetapi yang kita bagikan ini mesti milik kita. Tetapi kalau seandainya misalnya kita di sini, kita yang ada di sini bekerja pada satu pabrik. Ini teman-teman kita semuanya. Ada kue di situ banyak, dibawa oleh yang mempunyai pabrik. Orang itu memberi sedekah ataupun memberi makanan percuma bagi kita. Kalau seandainya kita
makanan yang telah dibawa ini, yang telah diberikan untuk para pekerja, memang yang mempunyai makanan sudah ikhlas. Kalian mau bawa kemana itu terserah hak kalian. Kalau kita ingin mau mengambilkan 1-2 biji kita berikan kepada orang lain yang nggak sama tempat kerja, kita mesti minta izin sama teman-teman. Bagaimana kalau seandainya ini makanan kita bagikan kepada bapak itu sedikit, boleh nggak? Kenapa kita mesti minta izin sama teman-teman? Karena ini makanan bukan milik kita pribadi. Toge telah memberikan untuk kita yang bekerja, berarti ini milik bagi semua orang yang bekerja. Maka kita harus minta izin. Kalau seandainya kita udah minta izin, kita minta sama teman-teman, boleh nggak saya sedekahkan? Boleh nggak kita ambil ini sedikit, kita berikan untuk orang itu? Teman-teman kita mengatakan, ya boleh, nggak apa-apa, kasih aja. Kasihan dia nggak ada makanan. Kita mendapatkan pahala yang sama. Kita mendapatkan pahala, Toki mendapatkan pahala, teman-teman juga mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya kita ambil, nggak kita minta izin sama teman-teman yang sama tempat kerja, itu salah, karena ini makanan syarikat. Dan kalau seandainya kalau ada makanan yang nggak habis kita makan sesama karyawan, itu Toki akan mengambil kembali, itu tidak boleh, berarti nggak ada izin. Yang kita berikan kepada orang yang di luar, yang tak sama paham, tak sama agama. Yang kita berikan itu orang yang membutuhkan makanan, tapi dia itu bukan muslim. Boleh nggak kita berikan? Boleh, atas nama kemanusiaan. Tapi jangan kita niatkan kita membantu dia supaya dia bisa lebih kuat berbuat maksiat. Kira-kira begitu. Kak? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tentang hid. Biasanya sekurang-kurang hid itu 1 hari 1 malam dan sebanyak-banyak suci tidak ada batas. Ya. Dan sekurang-kurang suci 1 hari semalam, terus sebanyak-banyak suci tidak ada batas. Sekurang-kurang hid 1 hari semalam, sebanyak-banyak hid 15 hari dan 15 malam. Ya. Tapi bagaimana kita hukum dalam 1 bulan itu 2 kali suci, 2 kali hid? Apakah itu dihukum Hid okay. ataupun hid? Berarti pertanyaan 7 hari suci, 7 hari hid, 7 hari suci, 7 hari hid. Jadi 1 bulan 2 kali suci, 2 kali hid. Itu dihukum darah istihadah atau darah hid? Jelas pertanyaannya ya. Pertanyaannya, bagi perempuan yang sudah akil balik, baliknya itu dengan datang men ataupun hid, sekurang-kurang hid sehari semalam penuh 24 jam, sebanyak-banyak hid 15 hari 15 malam, sekurang-kurang suci juga 15 hari 15 malam, sekurang-kurang hid sehari semalam, berarti sebanyak-banyak suci tiada batas. Karena yang selain daripada masa hid dalam sebulan itu dihukum suci. Yang jadi pertanyaan, adakah orang perempuan berhid dalam sebulan 2 kali? Mungkin lagi pertanyaan. Ada. Contoh sebagaimana yang barusan dicontohkan, ada perempuan dia itu hid 7 hari 7 malam, berarti sisa yang tinggal daripada bulan yang akan beliau hadapi, berarti sisa-sisa daripada hid. Misalnya kita ambil contohnya biar mudah, tanggal 1 sampai tanggal 7 orang itu hid, berarti mulai tanggal 8 orang itu suci. Kalau hidnya 7 hari, berarti kalau seandainya bulan hilaliyah 30 hari, tinggal masa sucinya 23 hari. Dihitung hid ataupun tidak, pertama sekali antara hid pertama dengan hid kedua mesti mendapati sekurang-kurang suci. 7 hari sudah, tinggal 23 hari. 7 tambah 15, jumlahnya berapa? 22, berarti tinggal 8 hari.
tanggal 1 sampai tanggal 7. Dia haid tanggal 8 sampai tanggal 22 dia dalam keadaan suci karena mendapati 15 hari. Tanggal 23 dia melihat darah lagi, maka darah yang kedua itu haid. Kenapa? Karena alasannya sekurang-kurang suci 15 hari si perempuan telah mendapatkan masa kaedah suci. Tapi kalau seandainya tidak mendapati suci 15 hari, contoh tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid, tanggal 8 dia suci, tanggal 20 dia melihat darah lagi, maka sucinya ini dibatalkan. Kenapa? Enggak cukup syarat hitungan untuk mendapati sekurang-kurang suci. Berarti darah yang kedua darah pasir. Mayat terkadi hana merempok 15 huruf yang pasir. Arti pasir berarti istihadah. Yang kibancara agaknya, maka di saat kalagenyo, di saat kejadian kalagenyo, maka dalam pembicaraan ulama-ulama fiqh permasalahan tentang haid yang melenceng baju bagaimana, wajib si suami mengajari istrinya tentang haid. Nyan kan hak urinang, yang mahi urinang, yang tanggung jawab tanya apa? Ada agaknya, tapi agaknya poi tanya tanggung jawab dengan. Urang agam wajib gemurno masalah he, menyahana baik mengkawin dengan anak kau, masalah. Main kagum kawin bagi biak nak berat, mudah begah malau. Ayo tengah tanya ke? Ada juga. Olehnya urang inang bejut, uragam bejut, masalah haid ini masalah rumit. Kenapa? Ada cerita istihadah, ada cerita haid, ada namanya haid, ada namanya nifas, ada namanya wiladah, ada namanya nifas. Di saat si perempuan terjadi masalah kondisi badan, maka darahnya itu berubah. Biasa darah merah, nyokai hijau, hijau itu beda darah. Tapi pahlawat darah warna hijau, maka yang kalian kuasakan darah itu tiga warna. Merah, pekat, terlalu merah, agak kehitaman, dan terkadang-kadang agak menguning. Darah yang cair, lagi darah menjampungan luka. Olehnya di saat gaknya hana sehat, terkadang-kadang haidnya berpindah tanggal dia. Biasanya tanggal 1, tiba-tiba tanggal 1 dia tunggu nggak datang, tanggal 15 baru datang. Berarti masa sucinya itu sudah terlalu lama. Di saat katruk tanggal 15 nyemnya udah hana dia buat gekira aja nyen kan hi gekira isyata menurut pundro ke sebab biasa tanggal itu nyen kenjong gaji be. Haid bukan masalah gajian tepat waktunya saya keroi. Yang menjadi masalah di saat mutahayyarah nyo mumang tertunggu. Kiban mutahayyarah lagi model beno nyen kara mutahayyarah. Lagi yang tayang kan urinang 20 hilang dibelikan. Nyo yang he yang te. Dan terkadang-kadang tanggal 1 sampai tanggal 7 itu darah warna merah. Nah kejap le urinang begitu perhati tanya. Menyahan degeng yang kerawa ke payah tahu le kita nyo menyanyi. Menyegaknya tahu itu cok lagi nayung pakat karena haid yang benar haid be haji lebih berat. Punya orang sakitnya anak nombor. Ini yang jadi masalah. Tangkai 1 sampai tanggal 7 merah. Tangkai 22 sampai tanggal 8 kai biu ka suci ka maya. Tangkai 20 kan dalam 15 orang. Sebab benar tanggal 22 baru 15 orang. Tanggal 20 itu dia dah haid kan merah. Lebih berat kalau ke kupinya. Nyu yang nyehe yang ter. Pan kagak beri temayang 7 orang nyo katro lah mana gundang. Nyo kamu mang. Wadah kamu mang yang pergi, maka guyojrok yang lebih kuat. Berarti yang kagak beri temayang ikut kata dengan syarat nyo yang ile pada umur itu biat tanggal 20 kai itu biat pada umur itu biat monya itu biat hana idang-dang kalau lebih 15 orang
nyanyi yang betul nyoleh uri nang ate lagi meno gak nyan terai nyan kejadian lagi mana tele bebah pada uri nang le masalah ji tetap bermasalah karena hit nyan menurut kondisi itu wate itu biar hanai dang nah udah ngeganya itu biar bulan mau bulan itu biar darah tapi hana meninggal itu biar bercuy hanai dang kai mamlah ro kalau behjai juga tabe nyai gaknya nahir buhana mengenai itu biar betina man pada murah hir gaknya nyampe hadanya pak mak gaknya pada murah hir mak gak hanale gak meninggal tanya pak tanya biar hanale ka jawai tanya pak ada gak hanale ka biar meninggal yang tanya pak urung kampungnya pak gemlai yang mau menjud pak tahu pak rumah guimu kadang rumah guimu nyu yang dekat pemeriksaan Imam Syafi'i secara istiqra kerja ke perintah Imam Syafi'i kan dia perintah tahu dia nanti umum tu artinya hukumnya lah kampungnya pada umroh biasa kepegah dia ke kendrit laginya dan pertanyaan Allah ada kamu tiga masalahnya kebiasaan orang yang telah hamil perempuan yang hamil dia itu enggak ada lagi datang bulan benarkah demikian benar pada kebiasaan tekedi urinang tengah mume itu biar darah gaknya tengah hamil gekalan darah nyan darah yaitu biar nyampu darah kan pendarahan lengkau kan penyakit darah yang itu biar tengah masa hamil nyan darah itu kira merempuk syarat hid tapi menyagaknya tengah hamil ke itu biar darah hanai dang baju bayi hanam mengganggu cuman darah ya kamu boleh yang istihata yang kan hid tapi itu biar tiuro di malam yang hid tekedi gaknya tengah hamil ke itu biar darah hiat yang hanai itu biar le gepre hana tro wile yang berarti darah ya itu biar yang penyakit karena papa le mantu ataupun darah panil yang kena pegang menau na urang lang kampung tengah mume gurina gekalan tak itu biar darah gaknya tengah hamil dia melihat ada darah yang keluar 3 hari 3 malam gaknya tetap bermayang gekiranya pendarahan ataupun yang gekira istihata sebab yang biasa gedenga urang mume hana lidah darah biasa hana lidah darah temanya tengah puasa lebih lah sebab darah ini banyak dia namanya kadang tengah hijau puasa tunan menang kira-kira anak tahu kajuh itu biar luar tapi nyoka tak mentang tak mau beli insyaallah ini yang terakhir karena Abia kuno naruh mujegot masalah toleransi dalam ibadah. Ya. Begah masalah puasa apabila uzur kan jadi kantor dengan fidyah. Ya. Sedangkan sembahyang memang hana cara sama sekali untuk ditinggalkan. Ya. Yang kaki kuku kampung lagi kuku kafarat nyarat ngaiden. Ya, yang berat agak. Yang ground pertanyaan. Perintah dalam sembahyang nyu itu perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Menyahana datang memahaminya dakwah tadi karena ada orang yang berprinsip tak boleh cekang yang kana bubut le dalam kampung ataupun yang kagak bubut le gure-gure dan nyumai kampung masalah gebuh kafarat sembahyang nyen sumber jihad menyentang yang dalam Al-Quran hana keperintahkan kantong tetapi dalam Islam dalam hukum Islam dalam etiket katanya orang yang memahami hukum nah istilah ijma dan qiyas puasa rukun Islam sembahyang juga rukun Islam yang puput buh kafarat sembahyang adalah ulama besar walaupun beliau tidak mengatakan beliau itu mujtahid tetapi beliau itu diperhitungkan kealimannya tajud subki nyan urang lehum nama ulama besar dalam mazhab Syafi'i bahkan ayahnya itu mufti besar di negara Irak jadi ganyan ke pun yang kulaku ganyan ke kias karena sip alasan ada kegagalan
gekias masalah urang tinggal sembahyang pak urang tinggal puasa. Cuman menyemasalah sembahyang hanjir gantau dengan udep. Sebab yang kepuput lesuki wadah kalian meninggal saudara dan beliau bahkan mengqadakan salat yang ditinggalkan oleh keluarganya. Nyai ganya dengan sembahyang ke kata sembahyang ke kata ke urut lain iban cara genit saja lu sembahyang perlu ke tipulan ke sembahyang ke biasa man ejit laganya puasa jit yu kata pak go yang kitabnya mau tinta tulis yang kitab tabilah yung payah under kepegah bab masalah orang yang tinggal puasa selama udip kan payah gebuk dia selama menyatakan di hana kata payah gebuk dia bersempurna puasa tetap guyuk kata nah orang kena kata puasa agaknya tapi ketika meninggal kemudian tengah udip lanjut mata ayah katanya kan lang bulan Ramadan berat sakit ayah ke tak bedah gede tak pegang abu ben puasa dulu tengok iban puasa dulu jeng puasa dulu puasa dah jeng puasa tamam tengok lang bulan Ramadan man menyatakan di kabeh nah orang yang tim bantu untuk kata kayaknya nabi puasa meninggal mereka nak tinggal puasa nah orang tim kata hana payah puasa jangan nyana dalil duk ada yang napuput tulak kafarat sembahyang di kampung nyen berdasarkan tajuk suki munyen tanyo dapat teh ganya apa buat hana pateh bet sampai dawa hana buat hana masalah temam yang tajuk na arti yang sedekah hana ruko paling kurang sedekah kai dia mam yang terkedit bit gedung le Allah Taala kala bado mana wakun ulau menyajikan tahu sembahyangan beru bertikai pemungu je beluah yang ulau yang kau alhamdulillah penjelasan dari dia yang sangat jelas karena membayar kafarah itu mengikut ulama suci. Beliau menjelaskan di dalam kitab beliau. Jadi kalau kami di pondok itu mengikut fatwa Imam Suci. Jadi mudah-mudahan kata beliau, mudah-mudahan dengan kita bayar kafarah maka Allah ampuni dosanya. Jadi yang bayar kafarah silakan, yang tak bayar kafarah jangan juga berdekat. Karena yang bayar kafarah, yang bayar kafarah itu cuma di Aceh, di Banten, kalau di Thailand itu di Padang, di daerah lain tidak ada. Jadi itu adalah merupakan amalan para ulama. Jadi kita mengikuti beliau, alhamdulillah ada faedah, ada hikmahnya. Lagi yang berkata biasa terjadi bersedekah ini. Nah ini saja insyaallah mudah-mudahan pada malam yang mulia ini apa saja yang disampaikan oleh Yang Mulia Abia mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan insyaallah nanti kalau Allah mengizinkan malam Senin depan kita akan melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sekali lagi kami informasikan malam besok kita semua dimohon kehadirannya untuk hadir di Majlis Maulid Rasul, yaitu maulid bersama di Balai Babul Khairat. Insyaallah yang mengisi acara juga Abia. Insyaallah mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita semuanya dan insyaallah mudah-mudahan kita mendapat ridha daripada Abia itu. Oh yang kedua lebih nak mudah pegang yang mulanya udah yang ketujuh kuno rencana lebih Hawaii lo kena sampaikan urun Maya tapi kedua kamu mai di kampung nyolong ya kenam letan miti yang pertama lu kamu silaturahmi yang kedua lu tengah berbicara untuk saling peduli antar sesama umat Muhammad artinya bela bantu orang yang butuh sebelum kebutuhannya itu terlalu berat nanti dia akan menerima bantuan daripada musuh Islam berbahaya. Maka dalam 2 tahun ini saya dipercayakan
diperintahkan oleh Ayah Sulaiman untuk memimpin barisan sedang BMU. Sebagaimana yang kalian diurun Mbak Media, memang kalau mengerti yang nak FB negeri BMU pusat. Maka itu dia link kalian bergerakan. Yang ingin lo laporkan untuk uronyo rumah yang terbangun daripada kekuatan umat. 65 rumah yang sedang kita kerjakan, rumah mu'alaf 2 unit sekalian dengan pembelian tanah 2 kapling, yaitu mu'alaf dari Tapanuli Selatan. Beliau itu masuk Islam di Labuhan Haji Barat. Rumahnya sekarang di daerah wilayah Labuhan Haji Barat. Kalau seandainya kita ketik di FB BMU Pusat, maka nampak. Dan rumah yang terakhir yang tengah tapegar New Haipu terakhir tengah tapegar dangdang nampeng ke Tagarak Lo di Langkahan Lo Nibo, rumah anak yatim yang lantai rumahnya tanpa semen, langsung tanah ni banjir lagi pak itu rumah diri binti bab bini anak yatim 5 terawai rumah mak ikat sakit anak harapan. Jadi terus berita bagi kamu, akhirnya kamu turun tempat, kamu lantik pengurus daerah. Sebab ni anak pengurus daerah nanti ada kerja. Karena mungkin kamu yang kirim labang 3 kilo dari sini perlu Langkahan. Tak kirim labang 3 kilo dari sini perlu labang tersebut. Aku auto. Hal jadi kamu mari pepeng nyarmuhnya tengah dalam pembangunan. Nyo yang tengah tanah gerak 2 boh, yang taboh di Kurung Raya Banda Aceh, rumah fakir miskin. Cuma rayu rumah lehmete kali lehmete, kepeh kepai tri, anaknya 2 boh nongan tanah. Kebetulan udah teman-teman 2 ke. Waktu malam terus tengah raya je, kita mang ia udahlah katho kagak gelung, anaknya kabulun yang wah hadlo long tayang baganya 4 kom berhadro neka kepegahnya apa kepen nabi ya berlem long buka nyoduk no beri dalam long tayang berlain pak ka begli iya tengah raya ini lintu gaknya kemita rezeki pak benih kru miana merempak bi yang ada pun merempak ke geboblau miana pe geblau beri terbayang belum ni hana rungkeun malamnya tinggal bengah namanya nyambui baju. Maka kamu mari peri-peri baca tempo malamnya, kamu yang doa beri baju, kamu yang doa pemano putra yang mungkin untuk tertangani malamnya. Narkan tidur 2, kamu juga sedekah baju untuk jajanan amin. Nyuruhnya taboh. Rumah di Langkahan, yang taboh, saya bukan di Kurung Raya. Yang taboh rumah anak yatim di Tangsi. Jadi etna pergerakan BMU uronyo yang kada pegat dari Aceh Timur berarti kan Aceh Selatan. Tak ingat kapadu-padumpo yang kalau tadi gayo luas dengan Kota Jani. Ngan 10 salam karena kalau benar pengurus. Jadi lungjak kenal termasuk lungjak musyawarah. Lungjak musyawarah ngurung drone malam tinggal akan tagalang donasi tetapi jangan sekali jaita cara tanya main bang. Gobo dah pegah hidup binan ilung kemudian kan tugas ilung pribadi itu bro. Tapi geditim adanya mendung pak adanya ulama Islam. Seberapa yang kita paham, duk yang bisa kita bantu. Tak perlu banyak. Menyeduk no gedayo dan menjuk-juk mentekan dengan beritanya BMU kai gerak rumah hebat. Dengan kebuka donasi. Napa tapat jino malam beut pipi merumpa nagure no rame-rame. Celeng ya ija ya. Padung teme. Mekan dengar berita menang dah rezeki ne boleh wujud. Necok nak kirim langsung ke rekening BMU. Ngan roh tanya urung bantu umat Nabi Muhammad. Mai hantar bantu le kedanya masyarakat tua. Sabok syarat tanya ijo itu. Sabok ber lagi yang katanya. Kalau kita benci terhadap kemiskinan, kenapa kita tidak saling berbagi kasih sayang? Kalau kita benci terhadap kegelapan, kenapa kita tidak membawa cahaya? Kuput tak berdalih kuput karena kailuk mentawro. Memang tawro je kailuk. Mai tanya buat ada seput tak banyak lah. Ya menanglah kira-kira. InsyaAllah malam tengah oleh acara Daci pegah bujelah dan malam tengah tak harap ino di Batamnya benar pengurus tetap dan andai kata menteri dekadi hana melanjut ada ilmu pegahnya kalau pegah katib
lung ja ubat dam lung kun hal lung ja leh tetapi lung kamari agak berat lung wajud ke lung ja maka lung ja kena lu yang minta saudara lung ja minta ngan temo nya terus kena hanangan pupuk mai lolong kamu nak semoga mufo wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.